Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk skuteris Indonesia di mana saja. Salam kapok kolor dari bengkel kolor. Hari ini saya mau nge-review gimana sih cara penyetelan platina yang benar dan bagus. Karena ya nggak semua orang mau pakai CDI, nggak semua orang pengen pakai platina ya, karena Vespa pada dasarnya awalnya platina. Untuk CDI itu pengembangan dari platina. Saya jelaskan dulu, CDI sama platina itu sebenarnya sama aja, cuma CDI itu sebetulnya platina elektronik. Jadi platina yang sudah tidak pakai nyetel-nyetel, karena itu adalah dalam CD-nya apa ya namanya, kalau nggak salah RCA apa ya, pokoknya dia untuk sebagai kran. Kalau di CDI Vespa itu kan ada krannya, sebetulnya platina juga sebagai kran, buka nutup pengapian di mana, pasnya di mana, hidupnya seperti apa. Tapi rata-rata pengapian hidup pada 15 derajat sebelum TMA, rata-rata untuk standar. Terus ini seperti apa tuh? Coba kita lihat dulu platinanya. Platinanya ini saya dapat bongkar itu platinanya miring. Itu nah ininya ini miring ini, karena digetak-getak atau gimana. Sebetulnya kalau kita nyetain platina digetak-getak jadinya nggak gini. Untuk nyelesain ininya untuk nyetelinnya biasanya digetak-getak, padahal sebetulnya nggak perlu getak karena ini ada. Nah ini buat penyetelan, dikendorin dikit terus baru kita setel. Karena kalau kita getak-getak satu pasti kendor lagi. Kadang kita lupa untuk mengencangkan, nanti berubah lagi, nanti ini lagi ya kan. Untuk itu sebetulnya jangan diketok, kita kendorin ini bautnya, biasanya ada baut ini kita kendorin. Nah gitu, setel pelan, seberapa kita kencengin, jangan kendor-kendor, pokoknya asal kendor aja dikit tapi masih kenceng, bisa buat nyetelin ini. Nah ini karena miring, saya setel dulu, jangan dibuka dulu, jangan dibuka. Ini kita congkel gini dulu, kita pasin bener-bener ratanya, karena kalau platina miring nanti makannya sebelah dan itu nggak awet. Oke, nah ini udah rata, dikit lagi. Oke, sip, itu udah rata sekali tuh, udah bagus. Jadi rata makannya, sini sama sini itu sama udah. Nanti kita amplas, kita buka dulu. Oke, bentar saya bukakan dulu. Saya buka, kita lihat seperti apa dalamnya. Sini coba deketin kameranya. Ini saya di kameramen saya, anak saya mumpung bukannya libur sih, teman-temannya pada ikut piknik, malah nggak ikut piknik, pengennya di rumah bantuin bapaknya ya. Nah ini kelihatan nggak? Nah ini makannya separuh ini, harusnya ini kemakan semua. Kalau kita bisa makan semua pasti awet, nggak miring, ininya tuh. Ini makan separuh, ini juga makan separuh. Kelihatan nggak mas? Ya kira-kira harusnya rata. Coba sebetulnya kita siapkan amplas. Ini amplas berapa ini? Amplas 180 ini. Cukup lah kalau buat ngamplasin platina. Kita potong. Oke.
kita amplasin sampai bersih semua, sampai yang apa ya, nama itu tadi yang miring itu tadi bisa kemakan semua, itu pasti rata. Kita amplas pokoknya sampai bener-bener rata. Ya repotnya platina ya kayak gini, kita harus maintenance terus, maksudnya perawatan berkala. Kalau enggak udah tipis ya pasti mesin berebet atau apa pasti itu. Berbeda dengan CDI sebetulnya. CDI ya, kalau CDI kita kalau ada apa-apa pasti ngabanin dulu ya, sama kayak platina, berebet dulu. Kalau 10 sih jarang, biasanya CDI kalau kita pakai RC ya sebetulnya di toko manapun ada. Gampang itu, toko spare part Jepang rata-rata punya CDI RC. Tinggal plug and play, ya kan? Plug and plug, pasang lagi. Repotnya kalau platina ya kayak gini. Kita harus benar-benar perawatan berapa bulan sekali. Kita ini kalau CDI biasanya awet sih. Paling servis hampir nggak servis ya, servis paling ganti oli. Kalau platina kan kayak gini. Tapi oke lah, ini kalau masalah perbedaannya ya CDI sama platina ya, kalau orang lama mungkin senang platina di style kalau berebut, karena mungkin bagi mereka platina lebih gampang di style, padahal kalau awet CDI. Kalau platina di jalan oke lah, bisa kita style. Kalau platinanya ini copot gimana? Karena saya pernah dan jadi sedikit masalah waktu itu. Bukannya masalah sih, saya ada salah paham dengan customer saya. Saya beli orisinil dan motor waktu itu, ini copot. Saya jadi masalah waktu itu. Ini baru mas, tapi kenapa? Ya kan karena bikinan pabrik. CDI aja saya pernah beli orisinil, harganya 100 berapa itu, 125 kalau nggak salah waktu itu saya beli. Itu baru hidup, sama hidup saya bayar, saya matikan, habis itu udah nggak hidup lagi. Ya saya buang duit, sama aja kayak platina. Oke, itu salah satunya. Oke, itu nggak copot. Platina lama-lama dia kan pakai ini, buat buka nutupnya kan pakai sepatu ini dari fiber. Ya kalau ini habis gimana? Kita udah nggak bisa setel lagi. Ini masih mending. Ini sedikit masih udah tipis gitu masih bisa lah. Tapi kalau apa ya? Bentar. Nih rotornya ini kemakan, habis ini. Ini juga udah nggak bisa di setel ini rotor. Karena ini bidang yang dalam. Ini ada tonjolan. Ini buat buka nutupnya kan di sini. Buka nutupnya di sini. Jadi ini posisi buka yang tinggi ini, yang tipis ini kondisi nutup nantinya. Nah, ngepasinnya kan di situ. Kalau ininya habis gara-gara ininya nggak dikasih vaselin atau stempet atau gemuk, apa ya istilahnya, stempet lah kalau saya, gemuk itu. Pasti ininya sering kemakan aja. Saya beberapa kali bongkar platina itu nggak dikasih vaselin ininya, nggak dikasih gemuk, makanya ininya sering kemakan. Gara-gara itu kemakan, dalam udah nggak bisa disetel. Repot. Kalau kelingan ori, magnet asli kelingan ori suruh ganti itu kadang kelingan itu juga kendor sendiri, karena bukan asli pabrik. Yang asli pabrik aja udah bisa kendor sendiri, apa kalau nggak putus paku kelingnya, apalagi bikinan getokan kita yang kadang asal-asalan. Kalau saya makanya nyaranin CDI salah satunya di situ, free maintenance itu, bebas perawatan. Oh enak loh, nggak ribet nggak gini. Ya sebetulnya seneng sih, 2 bulan sekali, 1 bulan sekali
balik lagi mas berebut atau gimana, tapi kan juga ya pendapat mekanik beda-beda. Kalau saya kasihan aja, kasihan apa di ongkos sekarang kalau kita pakai CDI nggak ganti-ganti pengapian. Dan satu hal lagi, kalau kita pakai platina otomatis kita sering buka pasang magnet tuh, tinggal dragnya yang selek, nur yang bordel atau kertasnya yang kena. Karena ya tadi saya kemarin udah tutorial cara pasangnya, cara bongkarnya dengan alat. Kalau getak-getok, karena nggak semua orang punya dan mau beli itu, padahal sepele. Ada orang main getak-getok ininya buka di palu pakai ini. Nah ini kan ada bekas palunan ini, nih bekas di palu. Padahal sebetulnya ini kalau di palu semakin lebar, semakin lebar. Oke lah, ininya gampang, nanti kita kalau dikikir bisa. Tapi kerkas dalemannya sana atau lakernya pasti berubah, dia akan mundur diketok. Dek, walaupun sini ditahan ya, sini ditahan pakai T gitu, tapi sananya itu pasti berubah. Masih mending berubah. Kalau ininya patah, sana kebanyakan kas kecil tuh patahnya di belakang sana. Kalau enggak pas sininya, pas lubang sepinya, karena bukanya digetak-getok itu tadi. Nah ini udah mulai rata kembali, saya amplas. Oke lanjut, ini udah bersih, mulai rata. Nah, dan setelah kita amplas kita bersihkan ya, karena sabusnya kan ini kan kata beberapa ini mas katok ya nggak ganti-ganti, celananya nggak ganti-ganti. Nah belinya satu losen itu, satu dosen istri saya kayak gini semua, jadinya ya semua yang murah buat kerja enak. Pokoknya kita bersihkan sampai tidak ada sisa minyak atau kotoran di itunya. Bisa pakai kertas juga bisa, kalau nggak punya ini kain yang bersih. Kalau saya mendingan pakai gini, bisa bersih. Karena kalau kain sama aja sih kertas, tapi lebih nyerap. Kalau ada kotoran, kain itu bisa lebih nyerap lagi. Oke, ini udah bersih semua. Ini udah bersih, kelihatan nggak? Nah, ini udah bersih. Kelihatan nggak? Nggak terlalu miring masalahnya, kelihatan. Oke, itu udah bersih. Terus kita pasang lagi. Nah ini saya pasang, udah gitu dulu. Terus ini jangan lupa, ini kita kasih vaselin dikit aja, jangan banyak-banyak. Pokoknya ada pelicinnya antara sepatu platina tadi sama ini, karena namanya barang muter, nggak ada pelicinnya kan. Nah yang barang muternya, yang barang bergerak rata-rata kalah ya, waktunya bisa panjang bisa pendek, tapi biasanya yang bergerak itu nggak gini itu kalah. Kita coba itu dulu. Dan kerenggangan platina kita bisa pakai kertas rokok kalau nggak punya alat ya. Biasanya pakai puller, ukurannya platina 35 sampai 40, rata-rata untuk penyetelan platina segitu. 0,35 sampai 0,40. Tapi kalau Vespa karena motor tua banyak kan rata-rata. Kira-kira aja, kira-kira untuk nyetelnya. Tapi itunya di situ. Kalau enggak coba di 3 pekan bisa direnggangkan, bisa dirapatkan. Pokoknya coba di 0,30 sampai 0,40. Di atas 0,40 itu nggak bisa hidup. 0,40 ke atas juga nggak bisa hidup. Karena terlalu gapnya itu terlalu rendah nanti, dia nggak bisa hidup. Coba saya pasang dulu.
saya harus pakai kacamata karena sudah faktor U, bukan faktor U sih, udah mulai ini juga diganjel-ganjel. Saya pasang dulu lah ganjelnya pada ribet nantinya. Ini udah pas. Oke, kira-kira kerenggangan kelihatan itu nah dulu deh. Nah itu kerenggangan, nah itu kelihatan. Kira-kira itu 035 sampai 040, kalau enggak 030 sampai 040 segitu. Bisa dirapetin lagi, bisa pokoknya maksimal di 0,40. Kalau kita di atas 0,40 nggak bakalan bisa hidup. Oke, coba lihat apinya, coba dulu, tapi jangan kenceng-kenceng, ini belum saya kencengin murnya. Nah, kelihatan nggak apinya? Kelihatan nggak, Mas? Nah, api platina ya segini panjangnya, paling panjang ya nggak bisa sepanjang CDI. Pokoknya kita nyari api sampai warnanya seperti itu, biru keputih-putihan, pokoknya gitu. Saya kencangkan dulu ininya, nanti kita coba. Oke, sekarang saya coba pasang businya. Ini busi saya karena platina ya agak saya rapetin dikit, beda dengan yang CD pun sebetulnya sama aja kok renggang. Ada yang pengennya rapet, ada yang pengennya renggang. Tapi ini saya rapetin aja. Platina coba dulu rapet dulu. Saya hidupin yang penting, karena ini motor mesin lama nggak hidup. Saya suruh servis, suruh ini coba saya hidupkan, masih bisa hidup apa enggak. Saya pasang dulu. Oke, dengan setelan yang seperti ini. Oke, hidup. Salin rasamnya kurang seperti apa, kayak kurang besar dikit. Biar bisa enak. Nah, ini enak sekali. Tapi ini kayaknya isepannya udah mulai bocor, menyembur. Oh, keluar asap dari kamu ngeteknya di belakang. Nah, saya kan keluar. Kelihatan nggak? Nah, itu oke. Isepannya udah mulai kena. Nah, kira-kira tutorial cara pasang platina seperti itu. Dan ini kalau kondensor ini sebetulnya satu aja cukup. Kalau mau awet biasanya pakai mobil kijang. Ukuran berapa ya? 27 F atau 27F itu kondensor awet itu nanti. Pakai punyanya kijang, mobil kijang. Yang lama yang masih platina. Biasanya 27. Sekian dulu, pantengin terus di channel saya di RBS Sorem Tech Skuter Salatiga.
Nanti kita review yang lain. Yang penting itu caranya untuk pemula atau siapapun yang naik Vespa untuk bisa nyetel cara platina gimana sih yang baik dan benar. Pertama kali ya itu kita ratakan bener-bener rata dulu, itu nanti awet dan hasilnya enak. Penenggangannya berapa? Ya kira-kira ya kalau pakai cooler enak sih. Kalau saya udah jarang sih pakai cooler gitu, alat ukur startup biasanya itu sekitar 30 atau 35 sampai maksimal di 40. Di atas 40 nggak hidup, pasti nggak hidup. Hidup pun pasti seandainya hidup ya bledos-bledos itu tadi, nembak-nembak, blar gitu. Ya repotnya platina di situ. Kalau makanya saya saran ke CDI ya nggak ribet di jalan. Mogok, cek dulu dari sepulnya keluar rapi nggak? Oke, keluar rapi. Speednya kadang kan speed bisa putus atau apa. Oke, aman semua. Tinggal ke toko deal Jepang dimanapun berada. Kalau touring rame-rame, salah satu ada yang bawa cadangan. Oh, itu enak banget. Kalau saya touring pasti bawa cadangan CDI, mau CDI King, Vespa atau RC, saya pasti bawa cadangan. Karena daripada di jalan, jagainnya cuma di situ. Kalau platina ya banyak problemnya, pasti itu. Dan untuk luar kota jauh, kalau kita gebet terus, rata-rata platina pasti powernya semakin turun. Berbeda dengan CDI yang lebih stabil. Karena saya pernah ngetes touring sama teman-teman Salatiga sini, saya bawa waktu itu ke Gunung Kidul, ke Sadeng. Pertama kali dulu saya main nyobain platina itu seperti apa. Saya nyampe Boyolali itu power udah turun. Banyak turunnya udah jauh Boyolali mau masuk ke Jatinom itu udah turun. Besoknya saya kasih CDI aja, dari CDI habis itu nggak ada turunnya. Atasnya tuh tambah naik, nggak ada turunnya sama sekali. Berbeda dengan platina, karena platina kita kertas goyang, lakernya goyang atau udah nggak center, itu udah nggak bakalan enak, senyetelnya susah. Tapi kalau CDI tidak terpengaruh dengan semua itu. Yang penting ada putaran, topnya pas, lancar jalan terus. Pernah laker kertas tuh udah pecah, hidup motornya, cuma suaranya ya kayak mesin jahit aja, tapi hidup tetap. Kalau banjir pun, seandainya kena banjir, platina pasti mati. CDI saya sampai majuin sini. Ini pernah tingginya air itu kira-kira ya segini lah, wong saya sampai ini kok, pokoknya kira-kira itu segini. Itu masih hidup mesinnya. Pokoknya sini tuh kerendam air semua. Saya jalanin pol bluk, saya masukin satu gaspol tetap jalan. Kalau platina pasti udah mati karena kemasukan air. Nah itulah perbedaan CDI sama platina. Dan kalau saya lebih free maintenance ke CDI, penyaranan recommended ke CDI. Cuma ya kalau untuk bengkel sebenarnya rugi karena nggak sering-sering servis. Beneran nggak sering-sering servis paling kalau karburator atau emang sudah waktunya bongkar head, kita bersihin seker itu paling kalau servis. Tapi untuk pengapian jaminan saya 2008 sampai sekarang masih ada yang hidup dan dipakai. Itu 10 saya tahun 2 dan CD nya tahun 2008 sampai sekarang. Itu benar-benar ngirit banyak sekali loh. Oke, nanti kalau ada bahan untuk cara pemasangan CDI untuk Vespa nanti saya review lagi. Sementara ini platina dulu aja. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Tetap pantengin saya di channel saya RBS Sorem Tech Skuter Salatiga. Salam kanok nolor. Dah.